Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviandi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang current liabilities. Current liabilities yaitu disebut liabilities jangka panjang. Liabilities dibagi menjadi 5 elemen utama dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aset, kedua liabilities, ketiga ekuitas, keempat penghasilan atau income, yang kelima ada expense. Aset yaitu sumber daya atau kekayaan yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Liabilities atau kewajiban saat ini. Yang dikatakan liabilities adalah kewajiban saat ini, jadi perusahaan melaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar uangnya saat ini dan tidak akan lagi melaporkan hutang yang sudah dilunasi atau hutang yang belum menjadi hutangnya. Maka definisi dari liabilities yang pertama yaitu present obligasi. Kewajiban saat ini yang timbul atau yang muncul karena transaksi masa lalu, artinya semua hutang yang berasal dari transaksi sebelumnya. Kemudian karakteristik berikutnya, pastinya jika punya hutang akan diselesaikan di masa yang akan mendatang. Ada 3 kemungkinan cara melunasi hutang. Yang pertama, melunasi dengan cara mengeluarkan kas atau mengeluarkan pembayaran secara cash. Dan yang kedua, kita tidak harus melunasi hutang dengan cash, tapi dengan menyerahkan aset kita yang lain secara cash, misalnya menyerahkan barang. Yang ketiga, dengan menciptakan kewajiban baru. Dalam pembagian untuk liabilitas ada 2, yaitu pertama ada liabilitas jangka pendek dan yang kedua liabilitas jangka panjang. Yang membedakan itu terletak pada beberapa jangka waktu kita melunasi hutang tersebut. Hutang jangka pendek akan dilunasi di masa yang akan mendatang di jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 siklus operasi normal perusahaan, maka pilih yang lebih panjang. Sebaliknya, untuk hutang jangka panjang, dia akan dilunasi lebih dari jangka waktu 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Yang selanjutnya adalah liabilitas jangka pendek, yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Yang pertama adalah account payable. Account payable diakui ketika kita membeli barang secara kredit atau belum kita membayarkan. Misalnya pada perusahaan jasa fotokopi, kita membeli perlengkapan berupa kertas 1 rim dengan harga 45.000, tetapi uangnya belum kita bayarkan atau kita beli secara kredit, maka kita akui dengan utang usaha atau account payable, sehingga account payable-nya kita catat pada posisi kredit dan kita mencatat perlengkapan pada posisi debit. Yang kedua ada notes payable. Notes payable diterbitkan ketika kita melakukan transaksi pembelian barang dan ternyata hutang kita kepada perusahaan tempat membeli barang sudah over limit, maka notes payable diterbitkan. Meminjam uang dengan cara menerbitkan janji tertulis. Berikutnya selanjutnya, ketika account payable kita sudah jatuh tempo, maka harus dilunasi dan ternyata kita tidak sanggup untuk melunasi hutang dagang tersebut, maka biasanya akan digantikan dengan penerbitan notes payable. Notes payable ini ada kemungkinan diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang, tergantung jangka waktu vesselnya berapa lama. Jika tertera jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan, maka sebagai short term liabilities. Sedangkan jika lebih dari 1 tahun, maka sebagai long term notes payable.
Yang kedua, kemungkinan notes payable ada dua kategori lagi, yaitu interest bearing notes. Berarti dalam dokumen weselnya itu terteralah beberapa persen tingkat bunga. Jadi jika dalam wesel tersebut menyebutkan tingkat bunga dalam persentase, berarti dia dikategorikan interest bearing notes. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ada zero interest bearing notes. Berarti dalam wesel itu tidak menyebutkan bunga itu di dalam bentuk persentase. Bukan berarti tidak ada bunga, tetapi tidak dinyatakan dalam persen. Dan yang ketiga adalah current maturities of long term debt, yaitu current maturities of long term debt, bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Bagian ini dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera, maka perlakukan secara akuntansinya itu hanya mereklasifikasi. Tapi akan timbul persoalan, apakah current maturities of long term debt ini semuanya adalah sebagai liabilitas jangka pendek. Maka di situ ada exclude. Ada yang di luar dari kategori current maturities of long term debt jika ada tiga hal, yaitu pertama, ada dia akan diakumulasikan dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current asset. Yang kedua, kemudian didiferensi atau dilunasi dengan proses, yaitu menerima suatu hutang baru atau penerbitan hutang yang baru. Yang ketiga, atau seandainya dia akan dikonversikan menjadi saham biasa, maka walaupun masuk kategori current maturity of long term debt, jika dia dikategorikan ini dipenuhi, maka dia tetap tidak disebut sebagai liabilitas jangka pendek dan tetap menjadi liabilitas jangka panjang. Yang keempat ada short term obligation expected to be refinanced. Jadi sebenarnya sudah menjadi liabilitas jangka panjang. Maksud saya liabilitas jangka pendek karena short term obligation, tapi ada pengecualian. Walaupun short term obligation, tapi ada kondisi. Misalnya dia akan didanai atau dibayar dengan akumulasi dana yang berasal dari bukan aset lancar, maka tidak menjadi liabilitas jangka pendek. Walaupun disebut sebagai short term obligation dan tidak ada kondisi untuk refinance, maka dia jatuh sebagai liabilitas jangka pendek. Tetapi jika ada kondisi melakukan refinance, bisa jadi ia menjadi liabilitas jangka panjang karena ada suatu syarat. Yang kelima ada dividend payable. Dividend payable atau utang dividen, yaitu bagian laba yang diperoleh perusahaan yang didistribusikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini diambilnya dari laba yang diakumulasikan itu namanya saldo laba atau retained earning. Jadi dividen itu diambil dari saldo laba, yaitu retained earning. Lalu kapan dividen payable muncul? Maka yang harus kita ketahui terkait pembayaran dividen ini ada 3 tanggal penting. Yang pertama, tanggal pengumuman. Pada tanggal pengumuman ini berarti sudah diumumkan atau diputuskan oleh perusahaan akan membayarkan dividen. Maka pada tanggal pengumuman inilah kita mengakui adanya dividen payable. Dan yang kedua, tanggal pencatatan. Justru di tanggal pencatatan malah tidak ada jurnal, karena sebenarnya itu hanya pencatatan secara administrasi saja.
hanya mendata siapa memegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Dan yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Di tanggal pengumuman tadi kita mencatat dividen payable di posisi kredit, maka untuk di tanggal pembayaran kita melunasi dividen payable tadi. Jadi dividen payable didebitkan atau dihapuskan dari di kreditnya adalah cash. Yang keenam ada customer advance dan deposit. Misalnya uang muka ini ada yang bisa ditarik kembali oleh customer. Yang ketujuh, unit revenue. Unit revenue yaitu pendapatan diterima di muka ketika dimana kita sudah menerima uang dari pelanggan atas jasa yang belum diselesaikan. Maka pada saat kita terima uangnya, maka jurnalnya yang didebit yaitu cash, tapi yang dikredit belum bisa diakui sebagai pendapatan karena prinsip pengakuan pendapatan mengatakan pendapatan baru diakui ketika jasa sudah diberikan. Yang kedelapan ada shares and value added tax payable atau hutang PPN. Yang kesembilan, income tax payable. Contohnya adalah PPh pasal 21. Tetapi dalam perubahan income tax payable-nya adalah berdasarkan laba yang diperoleh. Yang ke-10, kemudian ada lagi kewajiban yang berhubungannya dengan employee related liabilities atau kewajiban yang kaitannya dengan karyawan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.